pertemuan kita hari ini. Selamat pagi Tuhan dan Elos to Jesus. Kita pasti berapa ya adik-adik, biar semangat. Musik. Adik-adik, hari ini kita akan mulai dengan doa sebelum kita beribadah ya. Kali kita boleh berdoa ya. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Kiranya berjalan dengan baik ya Tuhan hingga akhir ya Tuhan. Agar adik-adik dapat mengerti apa yang akan disampaikan firman Tuhan nantinya ya Tuhan Yesus. Tuhan bagi kami, Tuhan ajarkan segalanya Tuhan yang di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Kalista untuk doanya. Ya, adik-adik boleh duduk kembali ya. Ya, adik-adik mengingatkan adik-adik bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita sampai kita masih ada sampai saat ini ya adik-adik. Makanya sekarang kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik kita mau bernyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Yuk. Ya, sudah siap semuanya. Kakak pasti semua duduk manis mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau lagunya apa Kak Kalista? Baca kitab suci. Nah, pasti adik masih ingat ya, baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, lama tunggu, lama tunggu.
Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Cynthia. Untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Kak Cynthia minta kalian menyiapkan Alkitabnya. Hari ini kita akan membaca kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Ya, mungkin adik-adik baru mendengar Alkitab ini ya, Habakuk ya. Nah, adik-adik bisa cari Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 5, perjanjian lama. Ya, kalau sudah selesai, sudah membuka semua masing-masing? Ya, kalau sudah siap, Kakak Cynthia akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini adik-adik kembali lagi akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan berkatilah kami semua Tuhan agar kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang akan dibacakan dan juga setiap cerita kakak pelayan yang akan disampaikan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah pembacaan Alkitab kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, Kak Cynthia akan bacakan dari kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang berlagak tetapi tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Nah, adik-adik, baru saja kita membaca Alkitab kita dari kitab Habakuk. Nah, kalau kita mendengar nama ini, mungkin adik-adik baru pertama kali ya mendengar nama ini. Nah, siapakah Habakuk? Nah, Habakuk adalah seorang nabi yang bertugas untuk menyuarakan suara Tuhan dan harus disampaikan kembali kepada umatnya. Ya, yang dalam hal ini adalah bangsa Yehuda. Karena Habakuk pada saat itu hidup di zaman Raja Yoyakim, ya, dan dia berada di tengah-tengah bangsa Yehuda. Nah, tetapi ketika itu mereka bangsa Yehuda ini mengalami penindasan adik-adik dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Babel. Ya, di sana mereka sedang merasakan penderitaan, kesengsaraan, ya, dan sehingga mereka hidup tertekan dan menderita. Melihat hal itu, Habakuk merasa kesal karena mengapa Tuhan membiarkan umatnya hidup sengsara dan bukan segera untuk menghukum bangsa Babel yang sedang menjajah bangsa Yehuda. Nah, karena kesalnya dan ingin menenangkan diri, Habakuk naik ke atas sebuah menara, ya, menara yang tinggi yang dia bisa lihat kota dari menara itu. Nah, kemudian dia menunggu jawaban Tuhan dengan tenang atas pertanyaan tadi ya kepada Tuhan. Nah, tetapi kehendak Allah tentu saja berbeda dengan keinginan Habakuk. Ya,
Kata Tuhan, kehendak Allah ialah bahwa akan tiba waktunya bahwa bangsa Babel akan mendapatkan hukumannya, ya. Tetapi tunggu, ya, ada waktu Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi Habakuk tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk menghukum bangsa Babel dengan segera. Nah, oleh karena itu Tuhan memerintahkan supaya Habakuk menuliskan perintah Tuhan itu di sebuah loh batu. Ya, loh batu itu seperti yang dituliskan oleh Musa di 10 perintah Tuhan, ya. Sebuah batu kemudian ditatah supaya tertulis mengenai firman Tuhan. Kemudian diletakkan supaya orang melihat dan membaca kehendak Tuhan, ya. Nah, tujuannya apa? Tuhan mau mereka pun selamat sebenarnya, adik-adik, ya. Berubah sehingga mereka mampu menyelaraskan keinginan dengan keinginan mereka dengan keinginan Tuhan, ya. Jadi Tuhan ingin bangsa Yehuda selaras keinginannya dengan keinginan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, apakah saat ini kita suka tidak sabar juga, ya, seperti Habakuk, ya? Kita tidak sabar akan segala hal yang ingin kita kerjakan, ya. Kita ingin sesuatu tetapi kita tidak mendapatkannya dengan segera dari mama dan papa, ya. Contohnya apa, adik-adik? Ya, kayak seperti ini. Misalnya kita mau sepeda. Sekarang sepeda sudah model sepeda lipat, ya, adik-adik, ya, sudah keren gitu, ya, bisa dibawa-bawa. Nah, tentu saja itu membuat kita ingin sebuah sepeda yang bisa dilipat-lipat. Sehingga tapi harganya kan tidak murah, adik-adik, ya. Harganya cukup mahal. Sehingga ketika kita ingin minta kepada mama papa dan mama papa belum memenuhinya, kita jadi kesal seperti Habakuk, ya. Tidak sabar ingin segera punya. Nah, atau juga sekarang kan adik-adik lagi hobi, misalnya kita main games, ya, games di video games, ya, seperti ini Mobile Legend. Siapa yang suka Mobile Legend, ya? Atau Candy Crush, ya, atau ada lagi Spider-Man, wah, atau soccer, ya, 2022, wah, kita semua punya game-game itu. Tetapi ketika kuotanya habis, wah, kita merasa kesal, ya. Lagi asik-asik main, kuotanya habis, ya. Akhirnya kita memaksa mama dan papa untuk beli lagi kuota, ya. Dan supaya kita segera main lagi, ya. Nah, hal-hal seperti itu, adik-adik, yang selalu membuat kita tidak sabar, tidak bisa mengendalikan diri atas keinginan-keinginan kita. Nah, apalagi kalau sudah akhirnya berlebihan dan adik-adik lupa waktu, lupa makan, ya, kemudian tidak menurut, tidak mendengarkan dipanggil orang tua hanya gara-gara bermain video game. Nah, oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini katakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Ada waktunya kita untuk beribadah, ya, seperti saat ini kita punya waktu untuk beribadah. Ada waktunya kita untuk sekolah, ya. Ada waktunya kita untuk makan dan minum. Ada waktunya kita untuk punya barang-barang yang bagus, ya. Nah, jadi segala sesuatunya tentu ada waktunya. Nah, Kakak Cynthia pasti yakin, ya, adik-adik di rumah sudah tidak seperti itu. Adik-adik sudah lebih baik sekarang, ya. Adik-adik sudah bisa sekarang Kak Cynthia dengar dari mama papa bahwa adik-adik sekarang kalau main gamenya sudah diatur, ya, 1 minggu sekali atau hanya 2 jam seminggu. Nah, itu sudah bagus, ya. Memang tidak ada yang melarang kita bermain game atau melakukan hal-hal yang kita suka, tetapi kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terus-terusan, ya, bermain. Justru yang kita harus perhatikan adalah kita harus lebih banyak berdoa, kita harus lebih rajin membaca Alkitab, kita harus siap sedia selalu ketika beribadah, ya. Karena Tuhan ingin anak-anak selalu fokus hanya kepada kehendak Tuhan, ya. Nah, Cynthia kasih 2 jempol, ya. Dari firman Tuhan hari ini adalah
Tuhan memelihara, ya. Tuhan tidak biarkan bangsa Israel menderita begitu saja. Walaupun di dalam penjajahan, ya, dengan bangsa Babel, mereka tetap terpelihara. Tuhan tetap menjaga. Jadi tidak usah khawatir. Dan Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk kehidupan yang dijalani oleh bangsa Yehuda. Nah, tentu saja bagi kita semua adalah ketika kita juga dalam kehidupan ini, Tuhan pelihara kita. Tuhan punya rencana untuk kita. Kalau kita punya keinginan-keinginan atau cita-cita, mari kita berdoa kepada Tuhan, ya, dan menunggu apakah Tuhan menjawab doa kita cepat atau lambat. Kita harus belajar bersabar. Kalau kita ingin sepeda yang tadi, maka kita doakan supaya papa dan mama punya cukup uang supaya kita punya sepeda. Atau kalau ketika kita ingin HP yang bagus, kita berdoa supaya mama dan papa diberi berkat yang banyak, kita bisa dapat hadiah sebuah HP. Tapi kalau tidak dapat, berarti adik-adik tidak boleh marah, adik-adik tidak boleh menggerutu, adik-adik tidak boleh membentak-bentak orang tua, ya. Karena dalam firman hari ini, Tuhan juga ingin ajarkan kepada Habakuk dan juga kepada kita semua bahwa kita harus bersabar dan bisa mengendalikan diri. Nah, adik-adik, oleh karena itu Kak Cynthia mau kasih aktivitas supaya adik-adik bisa melatih diri adik-adik, ya, melalui suatu tayangan video ini. Kita contoh adik-adik main bersama mama papa atau bersama kakak adik, ya, untuk ikuti mama, ya, ikuti mama atau ikuti papa, ya, yaitu games untuk tepuk tangan berpola. Nah, adik-adik saksikan video ini, ya. Setelah itu adik-adik buat tugas adik-adik dan kirimkan ke kakak pelayan, ya. Singkat saja videonya supaya bisa di-upload di WhatsApp group.那是雨雪的味道。青树姑娘在声声叫，唱着动人的歌谣。歌声唱给那悲伤的人，把一切都忘掉。要飞到天涯海角，我是勇敢的小鸟，那里有永恒的微笑，给我温暖的怀抱。Nah, adik-adik, satu hal yang mau kita ingat hari ini adalah bahwa kehendak kita belum tentu adalah kehendak Tuhan, ya. Jadi, kita harus belajar bersabar, bisa mengendalikan emosi kita, keinginan-keinginan kita yang belum bisa kita dapatkan pada saat ini. Karena Tuhan itu baik loh, ya. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Dan tentu saja jangan lupa senantiasa berdoa, ya, supaya segala cita-cita dan keinginan kita bisa kita dapat, kita capai jika Tuhan berkehendak dan kita bisa memilikinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Amin. Nah, jadi kita udah dalam firman Tuhan, ya Kak. Tentang apa sih, Kak? Tadi firman Tuhan mau menasihati kita supaya adik-adik harus bisa bersabar. Jangan suka marah-marah kalau keinginannya belum tercapai, belum terkabul. Ya, adik-adik, untuk saat ini kita harus selalu bersabar dan kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang sampai sekarang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya adik-adik, ya, untuk mendapat firman Tuhan tadi, kita mau menyanyi lagu Ajar Aku Mendengar seperti Samuel. Pusing.
Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat bersama-sama untuk mendoakan sesama kita yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga untuk penyertaan-Mu pada ibadah hari Minggu ini, dan kami percaya bahwa doa kami Tuhan yang utama adalah mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, anak-anak Tuhan yang berusaha sudah giat untuk beribadah pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kami semua, memberikan kekuatan pada adik-adik, juga para orang tua yang mendukung segala kegiatan peribadahan IMPA pada hari ini. Kami teringat ya Tuhan atas saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya mungkin di antaranya ada yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Tuhan Yesus memberkati juga oma opa yang sedang terbaring sakit di rumah, dan juga bagi mereka yang butuh perawatan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada mereka semua, dan tangan Tuhan yang senantiasa menyembuhkan. Juga adik-adik kami dalam segala kegiatan sekolah mereka, kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya sekolahnya bisa berjalan dengan lancar. Segala ujian-ujian dan nilai-nilai mereka Tuhan, kiranya Kau lihat dan Kau berkati supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa membanggakan orang tua masing-masing. Juga kami berdoa untuk kegiatan Paskah yang akan terlaksana di bulan April ini Tuhan, berbagai rangkaian lomba, juga berbagai aktivitas bakti sosial, dan juga acara Paskah puncak kami Tuhan di tanggal 17 April nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan adik-adik kami bisa ikut merayakannya bersama orang tua di rumah masing-masing. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami Tuhan di masa pandemi COVID ini yang mudah-mudahan jika Tuhan berkenan bisa segera berakhir. Namun jika belum, kiranya Tuhan mau ajarkan kami untuk tetap menjalankan prokes dan adik-adik kami tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapak, inilah seru dan doa kami, berkati kakak pelayan dan semua adik-adik yang ada di rumah, dan kiranya doa ini hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berikan persembahan syukur. Adik-adik udah siapin belum persembahannya? Kalau udah, adik-adik dapat menitipkan persembahan adik-adik kepada mama atau papa untuk dibawakan ke gereja, atau minta mama atau papa transfer ke rekening yang gereja di nomor rekening di bawah ini adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik untuk bernyanyi bersama untuk menyiapkan persembahan kita akan menyanyikan lagu apa kali ini? Dari Kidung Ceria 152, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Musik. Persembahan yang sedikit dari kami Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami dan kiranya dapat digunakan dengan baik ya Tuhan Yesus bagi gereja maupun masyarakat yang di dalam gereja ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Nah adik-adik,
sekarang kita mau mendengar warta PA. Warta PA hari ini, karena kita sudah sebentar lagi akan memasuki apa nih adik? Pasca. Nah, jadi kakak-kakak PA sudah menyiapkan beberapa kegiatan pasca PA. Di antaranya 1. Lomba-lomba pasca, 2. Ibadah minggu Palmarum, terus aksi keranjang pasca, Good Friday ceremony, dan ibadah perayaan pasca. Nah, adik-adik, ada lomba-lomba pasca loh. Lomba pasca akan bergabung dengan lomba pasca jemaat yang terdiri dari lomba Maranatha bermazmur, 2. lomba cangkang telur kreatif, dan 3. lomba Maranatha cover dance. Tetapi khusus untuk adik-adik PKPA akan ada aturan khusus yang sedikit berbeda dengan aturan di lomba pasca jemaat. Nah, adik-adik, aturan lomba rincinya dapat dilihat pada pamflet lomba yang sudah di-share di grup WA kelas masing-masing. Diharapkan adik-adik semua ya dapat mengikuti ketiga lomba tersebut ya. Nah, tidak hanya 1 lomba tapi 3 lomba ya adik-adik ya. Oke. Nah, adik-adik, ada juga ibadah Minggu Palmarum. Ibadah Minggu Palmarum adalah ibadah hari Minggu Prapaskah untuk memperingati hari saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ibadah Minggu Palmarum akan diselenggarakan saat Imlek tanggal 10 April 2022 jam 7.30 melalui Zoom. Sesudahnya kita akan melakukan aksi keranjang Paskah. Jadi jangan lupa siapkan seluruh keranjang Paskah ya adik-adik untuk kita bagikan. Adik-adik, akan ada juga aksi keranjang Paskah. Aksi keranjang Paskah buat apa ya adik-adik? Nah, kita akan membuat keranjang Paskah bersama-sama. Bahannya adik-adik bebas dari apa saja. Nah, keranjang Paskah yang sudah jadi, yang adik-adik sudah buat tersebut, selanjutnya akan bisa diisi dengan berbagai bingkisan di dalamnya. Bingkisan apa aja ya? Ya, bisa berupa makanan yang siap dimakan, terus sembako, alat tulis, dan juga peralatan sekolah. Nah, adik-adik boleh membuat sebanyak-banyaknya keranjang Paskah tersebut, semampu yang adik-adik bisa. Tapi satu keranjang juga boleh adik-adik ya, nggak apa-apa kok. Nah, adik-adik, bingkisan yang sudah dibuat ini silahkan adik-adik bisa bagikan kepada orang-orang yang adik-adik anggap membutuhkannya, yang sangat memerlukannya, yang berada di sekitar rumah adik-adik ya. Jadi keranjang Paskah tadi bisa dibagikan kepada orang-orang yang di sekitar rumah adik-adik itu ya. Nah, bagi yang mereka membutuhkannya ya. Nah, adik-adik, kita juga akan membagikan di waktu yang bersamaan sesudah ibadah Minggu Palmarum tanggal 10 April 2022. Nah, adik-adik,
saat adik-adik membagikan bingkisan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan itu, jangan lupa difoto ya adik-adik ya. Nah, adik-adik saat adik-adik membagikan keranjang Paskah, nanti fotonya yang sudah difoto tersebut di-share ke grup kelas atau diberikan ke kakak pelayan. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik selamat membawa keranjang Paskah. Adik, ibadah udah hampir selesai. Nah, adik-adik kalau mengingatkan adik-adik untuk selalu menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, dengan tidak lupa berdoa dan beribadah kepada Tuhan, dan juga harus tetap setia untuk rajin belajar online di rumah ya. Nah, adik-adik, kakak ajak semua tuh berdiri ya, berdiri. Kita akan menutup ibadah hari ini dan kita akan nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Musik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Maka kita dituntut lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah ini dari awal sampai selesai ibadah ini. Tuhan biarlah setiap firman yang sudah kami dengar tadi Tuhan Yesus, kami dapat mengerti, memahami, dan pertama-tama kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami juga minta Tuhan melindungi kami semua, Tuhan memberikan kami semua kekuatan dan kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.